Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdanul Janidani, kelas TMK 3A, NIM 36202130208. Di sini pada tugas 4 materi magnetic particle inspection. Jawablah pertanyaan di bawahnya dengan benar. Satu, jelaskan jenis cacat pada material berdasarkan lokasi berada. Pada cacat pada material yang berdasarkan lokasi berada itu ada 4. Dibagi menjadi 4, yaitu cacat titik atau cacat nol dimensi atau point defect. Yang kedua yaitu cacat garis, cacat satu dimensi atau line defect atau decoloration. Yang ketiga ada cacat bidang atau cacat dua dimensi atau plane atau surface defect. Yang keempat ada cacat volume atau cacat tiga dimensi, volume defect atau void. Cacat titik atau cacat nol dimensi itu cacat yang paling sederhana atau kekosongan. Di sini ada atom yang hilang dalam kristal. Seperti pada gam seperti pada gambar di bawah ini. Satunya ada cacat garis atau cacat satu dimensi yaitu leaf, di mana yaitu dislokasi secara geometris dapat digambar seperti di bawah ini. Untuk pada cacat bidang yang kedua yaitu permukaannya seperti permukaan luar atau twin body batas-batas fase butir. Pada jam-jam akan memisahkan material tersebut atau beberapa bagian. Selanjutnya yaitu cacat volume. Cacat tiga dimensi yaitu volume defect pada material dapat berupa crack, pore atau pori-pori, inklusi, fase kedua, dan lain sebagainya. Dua, bagaimana prinsip kerja pengujian magnetik pada material logam? Jawab. Prinsip kerja dari magnetic particle test atau pada logam yaitu dengan memagnetisasi benda yang diinspeksi, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik dalam bahan yang diinspeksi. Ketika terdapat cacat pada benda uji, maka arah medan magnet akan berbelok sehingga terjadi kebocoran. Dalam flux magnetik, bocoran flux magnetik akan menarik butir-butir ferromagnetik di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan mengenai kebocoran flux magnetik yang menyebabkan terpotongnya arah medan magnet dikarenakan oleh crack. Yang ketiga, apakah pengujian magnetik dapat mendeteksi cacat pada baja mangan? Oke. Baja mangan atau nama lainnya itu magnoloi adalah tipe baja non-magnetik yang memiliki ketahanan pada abrasi dan sering dipakai pada terali penjahit fase pada temperatur kamar yang dimiliki oleh baja. Pada umumnya adalah outstanding dan karena itu baja ini bertipe diamagnetik. Dasar pemencatan pada teknik magnetic particle test adalah melakukan magnetis pada beka yang dapat dimagnetik atau bersifat ferromagnetik dan cacat dideteksi melalui serbuk besi yang ditaburkan. Sehingga jika teknik ini dipakai, maka cacat tidak akan muncul. Dan yang terjadi hanyalah pemusatan serbuk besi pada medan magnet yang ada. Selanjutnya yang keempat, sebutkan syarat utama dalam pemilihan metode NDT untuk mendeteksi cacat, yaitu teknik pemeriksaan pembukaan dengan kondisi diantaranya adalah inspeksi visual, liquid crystal testing, magnetic prestet, metode lain yang digunakan, radiografi, ultrasonik, associative lens ini. Pemilihan metodenya yaitu material konstruksi, ketebalan material, jenis kerusakan yang ingin, biaya yang tersedia, level kemampuan operator. Yang kelima itu sebutkan perbedaan kelebihan dan kekurangan pengujian magnetic particle test. Kelebihan dari magnetic particle test itu lebih portable dan cocok digunakan saat pengujian di lapangan, relatif lebih mudah dan lebih murah. Pelatihan yang lebih murah dan cenderung tidak rumit, pekat terhadap retak pada permukaan yang sangat halus, dan dikostimasi yang dekat dengan permukaan pada logam baja. Dapat digunakan pada material yang dicat tip
dan bagian-bagian pelat. Kekurangan magnetic particle test yaitu hanya bisa digunakan pada material baja. Pemeriksaan pasca pengujian mungkin diperlukan. Kebutuhan ambang yang tinggi pada material yang besar. Proses demagnetisasi mungkin diperlukan. Pengujian berulang mungkin diperlukan tergantung pada kerumitan bagian pada material. Material bisa saja rusak karena air dihasilkan saat menggunakan pot atau head stroke. Jelaskan yang keenam yaitu jelaskan pengujian magnetic dengan menggunakan teknik POTS. Yaitu pada gambar berikut. Magnetis ikut terdiri dari magnetis tak langsung, arus listrik dialirkan ke konduktor sentral medan magnet mengenai bahan dan benda yang dilingkupinya. Magnetisasi langsung, arus listrik dialirkan pada bahan yang akan dimagnetisasi. Prot magnetis dengan cara metode ferromagnetik dililiti dengan logam tembaga kemudian dialiri arus listrik. Jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik head shot. Itu jawab. Magnetic test melingkar indikasi pada gambar tersebut mengalirkan arus ke dalam benda memakai head shot dan bisa juga memakai prot. Bidang yang digariskan melingkar di wilayah lokal antara prot. Teknik kontak potret memiliki kemampuan khusus untuk menghasilkan indikasi yang terletak sepenuhnya di bawah permukaan. Seringkali cukup dalam. Arus tergantung pada jarak tanam dan ketebalan buahan. Yang ke-8 yaitu jelaskan pengujian magnetic test dengan menggunakan teknik central konduktor. Pada gambar berikut, itu induksi tak langsung bisa dilakukan dengan menempatkan pada central konduktor pembawa arus ke dalam benda uji. Penggunaan central konduktor cocok untuk pemeriksaan banyak benda yang terbentuk silinder berukuran kecil seperti pegas, mur, dan cincin silinder pendek dalam sekali jalan. Untuk objek dengan diameter berbeda, inspeksi dilakukan secara bertahap untuk menjaga perbedaan nilai arus. Teknik ini digunakan untuk menemukan kontinuitas longitudinal di dalam dan di luar silinder dan retakan melintang di bawah pegas. Selanjutnya itu jelaskan gambar magnetisasi longitudinal. Magnetisasi atau magnetisasi adalah besaran vektor yang dapat diwakili oleh longitudinal komponen sepanjang Y dan dengan komponen kedua tegak lurus. Dengan pertama disebut magnetisasi transversi yang ada dalam bidang XY, hanya magnetisasi transversial menghasilkan sinyal. Hasil magnetis terserval ketika sebuah pulsa RF tip magnetik seri berjalan dari Z sumbu ke arah bidang transversal XY. Sebuah 90% pulsa RF tip yang mana sepanjang jalan ke bidang XY. Selanjutnya yaitu yang ke-10 yaitu jelaskan sifat-sifat logam yang dapat menentukan keefektifan penggunaan partikel magnetik untuk pengujian material. Yang pertama yaitu A, pemerabilitas, yaitu permeabilitas adalah seberapa mudah untuk memberikan sifat magnetik lagi pada suatu benda. Pemedahan rekatit adalah ukuran yang berlawanan dari benda yang sama. Reluktabilitas menjadi lawan dari flux magnet dan permeabilitas menjadi mudah jika benda dapat diberi sifat magnetis lagi. Contohnya itu motor listrik dibuat dengan jarak udara yang sangat kecil antara armatur dengan medan untuk mengurangi reluktis iringan magnet. Ini membantu membuat medan magnet yang kuat. Yang ke-B itu reluktansi. Reluktansi adalah sebagai sulit garis gaya magnet melewati sebuah benda. Secara teknis, reluktansi adalah sebuah ukuran kebalikan dari benda yang memiliki flux magnet. Contoh yaitu besi dan baja memiliki reluktansi yang rendah dan udara memiliki reluktansi tinggi. Yang C yaitu magnetisme sisa, yaitu sisa magnetisme didefinisikan sebagai jumlah magnetisasi yang tertinggal setelah melepaskan medan magnet eksternal dari rangkaian. Dengan kata lain, nilai kerapatan Fick OB seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan garis warna merah ini yang dipertahankan oleh bahan disebut magnet sisa dan kekuatan mempertahankan ini disebut retensivitas bahan.
Selanjutnya yaitu retentivitas. Intensitas magnet H berkurang, kerapatan flux magnet B juga berkurang, tetapi tertinggal di belakang intensitas magnet H. Oleh karena itu, kita dapat memilih platna gambar bahwa ketika intensitas magnet H menjadi nol pada titik B, kerapatan flux magnet tidak berkurang menjadi nol. Nilai kerapatan flux magnet ada B ditahan oleh material ketika intensitas magnet H sama dengan nol disebut dengan retentivitas. Selanjutnya yang E itu gaya koresif. Di antara bahan yang sudah dijadikan magnet ada yang mudah dikembali seperti semula dan ada pula yang tidak dapat kembali atau hampir tidak dapat kembali seperti semula. Kekuatan untuk mengarahkan puntiran elektron seperti semula disebut gaya koresif atau coercive force. Gaya koerasif besi lunak dan plat-plat dinamo lebih besar daripada gaya koerasif baja atau logam campuran. Artinya, gaya tolak menolak atau tarik menarik kutub-kutub elektron besi dan plat dinamo juga lebih besar. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.